Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar SPDP tentang buklet, kemudian IPS tentang meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, PPKN, pentingnya kerjasama dalam wirausaha, serta bahasa Indonesia, yaitu tentang mengisi formulir lembar kerja jawaban komputer atau LJK. Siapkan baik-baik buku paketnya dan simak apa yang akan Ustazah sampaikan ya. Oke, sekarang kita belajar tentang buklet ya. Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Nah, buklet ini terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Nah, buklet ini bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk, misalnya buklet makanan nih, berisi deskripsi atau cara penyajian makanan. Nah, pada buklet ini terdapat bagian-bagian tertentu yaitu sampul depan dan juga isi buklet. Nah, sampul depan ini biasanya berisi judul, ada gambar juga dan keterangan singkat perusahaan. Nah, sedangkan bagian isi buklet berisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Nah, dalam buklet ini gambar yang digunakan juga harus menarik sehingga pembaca nyaman dan tertarik saat membacanya. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Nah, salah satu kebijakan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja negara anggota ASEAN. Nah, kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Nah, Indonesia ini kan merupakan salah satu anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak, sehingga Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah. Nah, berikut ini cara-cara supaya tenaga kerja negara Indonesia ini mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan, seperti adanya penerapan wajib belajar 12 tahun ya. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja sehingga nantinya calon tenaga kerja ini lebih berketerampilan, mempunyai keterampilan yang mumpuni. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kelima, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Jadi intinya di sini pemerintah melakukan berbagai cara supaya tenaga kerja di negara kita ini berkualitas tinggi ya, berketerampilan bagus. Pentingnya kerjasama dalam memajukan sebuah wirausaha. Seperti yang kita tahu bahwa wirausaha ini merupakan usaha yang dimiliki oleh seseorang ataupun oleh dua orang. Nah, ada wirausaha yang dilakukan oleh perseorangan, misalnya pedagang asongan. Ada juga wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama ini biasanya dikelola oleh dua orang ataupun lebih. Nah, para pemilik ini bekerja sama mengelola usaha tersebut hingga menjadi maju. Nah, dengan kerjasama para pemilik akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Mereka dapat berbagi tugas dalam menjalankan usaha. Jadi tidak mungkin dalam sebuah wirausaha ataupun usaha ini dilakukan tanpa kerjasama. Harus adanya kerjasama supaya usaha yang dijalankan maju dan tidak bangkrut. Langkah-langkah mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Ustazah ingatkan bahwa LJK ini merupakan
lembar jawaban yang digunakan untuk ujian masuk ya ke jenjang pendidikan selanjutnya ataupun ujian nasional. Nah, LJK ini berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK ini memerlukan alat pemindai. Berikut langkah-langkah ketika kalian mengisi formulir LJK. Untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Nah, pensil yang runcing dapat merusak LJK. Kemudian langkah kedua, periksa LJK apakah ada bagian yang rusak atau tidak. Nah, jika nanti kalian ujian nasional ya ataupun ujian masuk ke SMP, maka kalian harus pastikan mempunyai pensil 2B. Dan setelah itu ketika kalian menerima LJK-nya, periksa dulu apakah lembar jawaban kalian itu rusak ataupun tidak. Langkah selanjutnya yaitu jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan juga mata ujiannya atau mata pelajarannya. Langkah keempat, setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Nah, dalam hal ini kalian harus teliti ketika mengisi soal-soal ujian ini. Nah, dalam pengisian LJK ini cara mengisinya ada bermacam-macam ya. Ada yang diarsip dan ada pula yang disilang. Oke, tugas pada pembelajaran hari ini yaitu kerjakan Ayo Berlatih halaman 169. Terima kasih soleh-soleha sudah menyimak atau memperhatikan video hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan diberi kemudahan dalam mengerjakan PAS atau penilaian akhir semester ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.